Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar memahami integral tak tentu dari fungsi aljabar. Mari kita mulai. Integral adalah anti diferensial atau anti turunan. Jika f kecil x adalah turunan dari f besar x, yaitu f besar aksen x sama dengan f kecil x, maka berlaku integral f kecil x dx sama dengan integral f besar aksen x dx sama dengan f besar x tambah c. Ingat, ini rumusannya ya. Dengan C adalah konstanta dan f kecil x disebut integran. Sebagai contoh, diketahui f besar x sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 4, maka f kecil x atau sama dengan f besar aksen x, yaitu turunan ya, sama dengan, ingat rumus turunan ya yang sudah dipelajari sebelumnya, 6x tambah 5. 6x ini dari 3x kuadrat ya, turunan dari 3x kuadrat, sedangkan 5 turunan dari 5x dan turunan dari 4 adalah 0, tidak perlu ditulis. Sehingga integral dari 6x tambah 5 dx, jadi dari ini ya, ini kan f kecil x atau f besar aksen x, sama dengan f besar x tambah c ya, 3x kuadrat tambah 5x tambah 4 tambah c. Sekali lagi, 6x tambah 5 itu tadi adalah f kecil x atau f besar aksen x, dan 3x kuadrat tambah 5x tambah 4 adalah f besar x, sedangkan c adalah konstanta. Sekarang mari perhatikan ilustrasi berikut ini. F besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 8. Maka turunannya atau f besar aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 8x. F besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 15. Jadi sama, hanya beda konstanta saja ya. Maka turunannya juga akan sama, yaitu f besar aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 8x. Berikutnya f besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 5. Sekali lagi hanya beda konstanta ya, maka turunannya juga akan sama, 6x kuadrat tambah 8x. Berikutnya konstantanya 0 ya, di sini f besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 0, tentu tidak perlu ditulis. Turunannya juga akan sama, yaitu f besar aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 8x. Berikutnya f besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 20. Konstanta saja yang beda ya, maka turunannya juga akan sama, yaitu f besar aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 8x. Sekarang semua konstanta yang berbeda-beda ini kita ganti dengan sebuah simbol, yaitu c ya. Jadi seperti ini, f besar x sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah c. Jadi c ini adalah pengganti dari konstanta sembarang ya. Maka turunannya adalah f besar aksen x sama dengan 6x kuadrat
tambah 8X. Jadi tetap sama ya. Kenapa? Karena turunan dari konstanta adalah 0 dan tidak perlu ditulis. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa integral dari 6x² tambah 8x dx, jadi integral dari ini ya, turunan dari f besar x sama dengan tentu fx kan ya, ini 2x pangkat 3 tambah 4x² tambah c. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah apakah untuk menyelesaikan persoalan integral kita harus selalu mengingat turunan seperti itu? Tentu saja tidak ya. Oleh sebab itu marilah kita bahas tentang rumus-rumus integral agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan integral. Rumus integral fungsi aljabar berbentuk integral x pangkat n dx. Perhatikan ilustrasi berikut. Fx sama dengan 1/5 x pangkat 5. Maka f aksen x sama dengan x pangkat 4 atau turunan fx ya. Dari mana x pangkat 4? Ingat rumus turunannya. 5 kali 1/5 1 kali x pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 4, sehingga diperoleh x pangkat 4. Sehingga integral dari x pangkat 4 dx sama dengan 1/5 x pangkat 5 tambah c. Ingat, integralnya sama dengan ini ya. Berikutnya, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4. Maka turunannya f aksen x sama dengan x pangkat 3. 4 kali 1/4 kali x pangkatnya berkurang 1 jadi x pangkat 3. Sehingga diperoleh integral x pangkat 3 dx sama dengan ini ya, tambah c. Jadi 1/4 x pangkat 4 tambah c. Selanjutnya, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3. Turunannya adalah f aksen x sama dengan x pangkat 2. Dari mana? 3 kali 1/3 1 kali x pangkatnya berkurang 1 jadi x pangkat 2. Sehingga diperoleh integral x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Begitu ya. Berikutnya, fx sama dengan 1/2x², maka turunnya f aksen x sama dengan x. Dari mana? 2 kali 1/2 1 pangkatnya untuk x berkurang 1 jadi x pangkat 1 atau x. Sehingga diperoleh integral dari x dx sama dengan apa? Yang ini ya, 1/2 x pangkat 2 tambah c. Seperti itu. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa integral x pangkat n dx sama dengan, coba perhatikan dulu, ini pangkatnya 4 jadi 1/5 pangkat 5. Ini pangkatnya 3 jadi 1/4 pangkatnya 4. Ini pangkatnya 2 jadi 1/3 pangkatnya 3. Ini pangkatnya 1 jadi 1/2 pangkatnya 2. Berarti 1 per n tambah 1 ya. N itu pangkat, n tambah 1 kali x pangkatnya juga ditambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Tentu saja ada syarat di sini ya. Syaratnya apa? Lihat di sini bahwa n tidak boleh minus 1.
Kalau minus 1 tentu mengakibatkan penyebutnya jadi 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi rumus ini ada syarat, yaitu N tidak sama dengan minus 1. Sekarang mari kita perhatikan contoh-contohnya. Contoh, kita lihat rumusnya dulu sambil mengingat. Integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C dengan N tidak sama dengan minus 1. Ini diingat ya rumusnya ya. Kita lihat contohnya. Integral X pangkat 4 dx. Jadi menurut rumus ini menjadi 1 per 5 X pangkat 5 tambah C. Begitu ya. Lihat rumusnya. N tambah 1, N-nya 4. Jadi 4 tambah 1 kan 5. Begitu ya. Berikutnya, integral X pangkat 3 dx. Lihat pangkatnya 3, jadi 1 per 4, X pangkat 4 tambah C. Begitu ya. Kita lihat lagi. Integral X pangkat 2 dx. Berarti jadi 1 per 3, X pangkat 3 tambah C. Berikutnya, integral X dx sama dengan pangkatnya ini 1, jadi 1 per 2 X pangkat 2 tambah C. Berikutnya integral X pangkat 5 dx berarti sama dengan 1 per 6 X pangkat 6 plus C. Berikutnya integral X pangkat 6 dx berarti menjadi 1 per 7 X pangkat 7 tambah C. Berikutnya integral X pangkat 8 dx sama dengan jadi 1 per 9 ya X pangkat 9 tambah C. Berikutnya integral X pangkat 9 dx menjadi berapa? Iya, 1 per 10 X pangkat 10 tambah C. Demikianlah yang dapat saya jelaskan untuk integral bagian yang pertama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.